Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian, kita kembali melanjutkan penjelasan Ibnu Hajar ya dalam kitab Bulughul Maram dengan membawakan hadis tentang masalah tata cara mandi. Terakhir tadi kita sudah melihat ya sampai faedah ya kedua. Kita sekarang melihat lagi faedah yang lainnya, yaitu kita bisa tarik faedah bahwa berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung sudah termasuk bagian dari wudu. Ya, berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu sudah termasuk bagian dari wudu. Walaupun di sini tidak disebutkan, tapi ketika di hadis itu disebutkan beliau sebelum mengguyur badannya dengan air dikatakan berwudu. Maka di sini ya pendapat sebagian ulama mereka katakan bahwasanya berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu sudah masuk dalam bagian wudu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya tidak dipersyaratkan mencuci anggota-anggota mandi sebanyak 3 kali. Tidak dipersyaratkan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu ya kita akan disunahkan sampai 3 kali. Kalau untuk mandi tidak. Kalau untuk mandi tidak dipersyaratkan ya diulang ketika membasuh, tidak. Sekalipun ya sekali saja itu sudah cukup. Jadi misalnya tadi sudah cuci kepala 3 kali kan, kalau yang dikatakan 3 kali kan tadi mencuci kepala. Lalu untuk anggota badan yang lainnya cukup kita guyur sekali saja atau diulang lagi 2 kali, itu sudah cukup. Yang penting seluruh badan itu terkena air. Namun sebagian ulama ya seperti Hambali itu katakan dipersyaratkan 3 kali karena dikiaskan dengan wudu. Ya, namun di sini tidaklah tepat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, tidak dimakruhkan menggunakan handuk setelah mandi. Tidak dimakruhkan menggunakan handuk setelah mandi. Adapun penolakan Nabi tadi, penolakan Nabi SAW untuk memakai handuk, itu bisa karena beberapa alasan. Boleh jadi handuknya itu kotor, boleh jadi itu handuknya itu tidak bisa menghilangkan airnya, sehingga beliau tolak. Dan sini tidak dikatakan makruh, kenapa? Dalam lanjutan hadis dikatakan Nabi SAW itu tetap menghilangkan airnya dengan tangannya, sama tujuannya untuk mengeringkan. Ya, karena setelah itu Nabi SAW di sini disebutkan ya, dikatakan waja'ala yanfudul ma'a biyadi. Beliau itu menghilangkan ya air tadi yang masih melekat di badan setelah mandi itu dengan tangannya. Jadi cuma dihilangkan, hilang. Sama, berarti di sini apa menunjukkan tidak makruhnya menggunakan handuk kala itu. Adapun Nabi SAW tadi menolak menggunakan handuk ada beberapa alasan. Di antaranya mungkin handuknya itu kotor, ya. Di antaranya itu mungkin handuknya ini tidak bisa menghilangkan airnya, mendingan dia menggunakan tangan itu sudah lebih cepat. Sebagaimana kata Ibnu Daqiq Al-Aid ketika membahas hadis ini, ya,
ketika dalam kitab Umdatul Ahkam ya, syarahnya beliau katakan nafadhul ma' biyadihi dalilun ala annahu la karahata fi tanshif li'anna kullan minhuma izalah. Ketika Nabi SAW tadi menghilangkan air tadi dengan tangannya yang ada di badannya, ini menunjukkan tidak makruhnya menggunakan handuk saat itu. Karena apa? Dua-duanya menggunakan handuk dan menghilangkan air dengan tangan tadi itu tujuannya sama-sama menghilangkan air atau sama-sama ingin badan ini kering dari air. Sebenarnya banyak perkataan salah juga yang tetap masih membolehkan hal ini, seperti Ibrahim An-Nakhai, beliau katakan bahwasanya kanu la yarawna bil mindil ba'san. Kami ya tidaklah menganggap masalah jika seorang itu menggunakan handuk untuk mengeringkan badan saat mandi. Walakin kanu yakrahuna al-'adah. Namun yang kami mempermasalahkan jika yang kami larang atau kami anggap makruh itu jika dijadikan kebiasaan atau harus menggunakan handuk saat itu. Nah, kemudian hadis selanjutnya ini tambahan dari tata cara mandi dan ini khusus wanita, yaitu bagaimana hukum melepas kepangan rambut atau ikatan rambut saat mandi. Apakah harus dilepas kepangan tersebut, ikatan rambut tersebut, ya itu harus dilepas. Maka di sini disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata bahwasanya Ummu Salamah itu berkata kepada Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu memiliki rambut kepala yang lebat. Artinya biasa berarti dikepang, biasa diikat. Apa angkutuhu likuslil janabah? Apakah aku harus mencopot, melepas kepanganku, ikatanku ketika aku itu mandi junub? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan wal haidah, bagaimana juga ketika aku mandi haid. Faqal, maka lantas Nabi SAW itu mengatakan, la innama yakfika an tahsi ala ra'asiki salatha hasayat. Kata Nabi SAW, cukup bagimu engkau itu menyiramkan air di kepalamu 3 kali genggaman. Maksudnya 2 telapak tangan ini, hasayat itu maksudnya 2 kumpulan telapak tangan ini engkau guyur di kepalamu. Artinya apa di sini? Tidak disebutkan mesti mencopot atau melepas ikatan rambut. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di sini menunjukkan yang pertama, tidak wajib melepas kepangan rambut untuk mandi junub atau mandi haid. Kemudian faedah yang kedua, untuk mandi haid itu disunahkan ikatan rambut itu dilepas, disunahkan saja, tidak wajib. Nah, ini sangat dianjurkan sekali. Namun untuk mandi junub tidak terlalu ditekankan. Namun untuk mandi junub tidak terlalu ditekankan. Karena apa? Karena mandi junub itu biasanya berulang kali.
Kalau mandi haid berapa bulan sekali? 1 kali ya kan? 1 bulan 1 kali ketika dapat haid mandi. Kalau junub ya boleh jadi dia berhubungan intim dengan suaminya 1 pekan 1 kali. Ada mandi junub ketika itu. Baik 1 bulan 4 kali. Kalau disuruh melepas ikatan terus berat. Sedangkan kalau untuk haid tidak terlalu berat karena cuma 1 bulan sekali. Ini kenapa di sini lebih ditekankan untuk wanita yang haid, lebih diperingat untuk orang atau wanita yang junub. Karena apa? Kalau junub ini bisa berulang kali dalam sebulan. Sedangkan kalau mandi haid itu cukup ya sebulan mungkin cuma sekali saja. Nah itu pembahasan kita terakhir tentang tata cara mandi. Ya, tata cara mandi dibicarakan dalam 2 hadis di sini saja. Nanti untuk berikutnya tentang larangan-larangan bagi wanita haid dan juga bagi orang yang junub. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau orang saya belum bisa jawab secara rinci, yang lebih aman tetap diulangi, ya, tetap diulangi dari awal. Kalau saat wudu atau mandi gitu ya, saat keadaan pilek tetap sama seperti keadaan kita itu dalam keadaan sehat, kecuali kalau saat itu membuat doror, artinya dapat bahaya ketika kita mesti masukkan air ke dalam hidung. Maka cukup ya sekadarnya saja. Yang masukkan air dalam hidung itu yang menghirupnya ke dalam itu tidak wajib. Artinya di bagian luar itu sudah kena air, itu sudah dikatakan masukkan air ke dalam hidung. Jadi sekadar wajibnya saja yang kita gapai. Ada lagi? Ya. Mesti diulangi tadi. Habis jumlah kita wudu, mau itu wudu. Kemudian setelah itu sampai kita mau mengulangi lagi, perlu wudu lagi tidak? Tidak ya. Sudah tidur? Iya, sudah tidur. Kemudian mau mengulangi lagi wudu kedua lah istilahnya. Setelah bangun tidur berarti? Wudu lagi tidak ya? Berarti kan belum mandi kan? Belum. Disunahkan wudu lagi. Disunahkan wudu lagi. Iya. Kalau wudunya batal ya sudah tepat nih. Iya. Dan saya pernah melihat teman-teman wudu. Kalau di sini itu pakai sodor. Enggak mesti. Enggak mesti. Cukup seperti tata cara yang disebutkan dalam hadis. Sebelum cuci malam coba dulu apakah? Enggak, itu enggak harus di situ. Yang cukup mencuci kemaluan. Ya, yang disunahkan tadi cuma mencuci kemaluan karena tempat keluarnya mani ataupun madi tadi kemaluan, ya, bukan pada dubur. Tapi belajarnya semua itu kan sunnah kan? Iya, sunnah. Tapi kalau saya orang nggak bisa sunnah, mandi sudah biasa kan enggak? Iya, yang penting diniatkan untuk mandi. Oh, ya. Ya, diniatkan untuk mandi, bukan untuk mandi pagi. Ya maksudnya diniatkan untuk mandi dulu. Iya. Itu nanya berarti nggak pakai wudu. Ada lagi? Ya. Kalau sebelum mandi junub itu kita mandi biasa dulu Enggak masalah. Setelah itu niatkan mandi junub, ya awal pakai sabun misalnya ya. Pakai sabun, sampo, setelah itu wah, saya wudu, kemudian mandi lagi untuk niatan mandi junub. Boleh seperti itu. setelah itu kan kita mengeringkannya pakai tangan. Ya, kalau tidak sengaja menyentuh tangan kita menyentuh kemaluan itu Pendapat yang lebih kuat ya seperti sering kali saya singgung ya, untuk kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi cuma disunahkan untuk berwudu. Itu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lagi ya. itu kalau misalnya didahului dengan wudu, apakah sesudahnya itu otomatis sudah suci dari yang atas atau perlu wudu lagi? Setelah kita mandi maksudnya ya. Jadi awal sudah berwudu, setelah itu mandi. Ya kan? Apakah setelah mandi itu berwudu lagi? Tidak perlu. Ya, karena itu sudah
hadas besar tadi dihilangkan dengan mandi tadi, itu sudah mencukupi hadas kecil. Artinya hadas kecil itu sudah hilang juga. Ya. Jadi kalau mandi tadi kita sudah berwudu di awal, kemudian mandi, kemudian langsung sholat, itu sudah cukup. Tidak perlu diulangi lagi. Sama juga ketika orang itu cuma guyar-guyur saja badannya dengan air, ya, tanpa berwudu di awal juga sama. Hadas besarnya itu sudah hilang, maka hadas kecil juga sudah termasuk. Yang besar saja sudah dihilangkan kan, kecil itu sudah termasuk dalamnya. Maka setelah itu juga sama, tidak berwudu. Tidak diperintahkan berwudu, tidak menjadi keharusan. Kalau mau berwudu ya monggo silakan, tapi tidak merupakan keharusan. Ya, meskipun di awal tadi tidak diawali dengan wudu, karena mandi kita tahu kan cuma mengguyur air ke seluruh badan. Jika dia hanya lakukan seperti itu lalu dia itu sholat, maka sudah hadasnya sudah hilang. Kalau tidak diniatkan untuk mandi wajib, Nah itu masalahnya. Ya. Makanya ingat, membedakan mandi wajib dan mandi pagi, mandi biasa itu dengan niat. Kalau niatannya tadi, ini saya mandi pagi mau pergi kantor, maka enggak hilang hadasnya. Ya, dibedakan dengan niat. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amalan tergantung pada niat. Maka niat itu sekali lagi punya dua fungsi. Niat untuk membedakan mana cuma mandi biasa, mana itu mandi ibadah, itu harus dengan niat. Atau niat itu untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Sholat sunnah, ya 2 rakaat dibedakan dengan sholat subuh juga 2 rakaat dengan apa? Dengan niat. Jadi bedakannya dengan niat. Saya misalnya mau pergi hari Jumat ini pagi. Ini kita mandi pagi biasa atau mandi Jumat? Bedakan dengan niat. Kalau kita niatannya mandi Jumat ya sudah, berarti tidak perlu lagi mandi di siangnya, karena sudah mandi di pagi harinya sebelum berangkat kerja atau kuliah. Ada lagi? Ya. Tadi bisa niatannya saja cukup mandi Jumat, ya, maka sudah badan sudah bersih dan itu boleh dipakai nanti untuk siangnya. Ada lagi? Ya, sampun nih. Ya, tadi ini yang kita cukupkan untuk pelajaran kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi, masih tetap dalam pembahasan mandi. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa saja yang dilarang bagi orang yang junub ataupun haid. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan setelah sholat maghrib ini kita kembali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan masih dalam pembahasan kitab Thaharah, kita melanjutkan kembali tentang bahasan bab al-ghusl, yaitu mandi. Sisa beberapa hadis yang kita akan bahas, yaitu sekitar 4 hadis. Ini nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang masalah mandi, dan nanti kita akan melanjutkan juga dengan pembahasan tayamum. Itu kita lihat hadis berikutnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu berkata bahwasanya qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak menghalalkan. Ya, sesungguhnya aku tidak menghalalkan bagi wanita haid dan orang yang junub untuk berada di masjid. Ya, aku tidak menghalalkan bagi
ya wanita haid dan orang yang junub berada di masjid. Rawahu Abu Dawud wa Shahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau kita lihat dari tekstual hadis ini membicarakan tentang ya larangan wanita haid dan orang yang junub untuk masuk masjid. Hadis ini kalau dikatakan sahih itu menjelaskan tentang larangan bagi wanita haid dan orang yang junub untuk masuk masjid. Namun untuk hadis ini ya para ulama berselisih pendapat akan kesahihannya. Ya para ulama berselisih pendapat akan kesahihannya. Ingat, perselisihan dalam masalah pensahihan hadis itu sama halnya dengan perselisihan dalam masalah fikih. Ya, jadi ada ulama yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan. Ada ulama yang menyetujui pensahihan tersebut dan juga ada yang tidak menyetujuinya. Ya, jadi sama halnya dengan masalah fikih. Ya, jadi di sini ya para ulama untuk hadis ini para ulama itu berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat. Kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, maka sangat jelas menunjukkan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ya, kemudian kalau hadis ini juga sahih, orang yang junub juga tidak boleh masuk masjid. Namun wallahu alam kami lebih cenderung tentang untuk hadis ini, hadisnya adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Nah, beberapa kesimpulan atau beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, menghalalkan dan mengharamkan itu bisa disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan dalam masalah penghalalan dan pengharaman itu bisa disandarkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bisa menyatakan bahwa ini halal itu haram, Rasulullah SAW juga bisa menyatakan ini halal, ini haram. Kalau Allah itu bisa menyatakan ini halal, misalnya pada ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka Rasul kalau dia menegaskan juga ini haram, maka itu jadi haram juga. Jadi apa yang dikatakan Rasul itu bisa jadi hukum tersendiri, meskipun juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi apa yang disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi hukum sendiri, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya masalah ya pengharaman daging anjing, itu tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran. Tapi kalau Rasul itu katakan kullu dzinabin minas siba, ya itu haram. Kalau Rasul itu melarang memakan setiap yang bertaring dari binatang buas, yang dimana taring ini fungsinya untuk menerkam mangsa, maka hewan tersebut jadi haram. Anjing termasuk dalam golongan hewan yang bertaring tadi. Maka kalau Rasul katakan itu haram, maka jadi haram walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi apa yang beliau itu halalkan itu jadi halal, apa yang beliau haramkan ya jadi haram, jadi hukum tersendiri. Kemudian faedah yang kedua, setiap orang harus menghormati masjid. Ya, setiap orang itu harus menghormati masjid karena diantara alasannya di sini ada larangan. Kalau hadis ini sahih, ada larangan wanita haid dan orang yang junub untuk masuk masjid karena mereka dalam keadaan tidak suci. Ini menunjukkan bahwasanya masuk masjid itu hendaklah orang yang suci, sehingga benar-benar masjid itu dihormati.
Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang ketiga, untuk masalah bolehkah wanita haid tadi dan orang yang junub itu diam di masjid. Ini kembali tentang kesahihan hadis ini. Berdiam atau masuk masjid bolehkah ataukah tidak? Ya. Walau alam kalau hadis ini sahih, yaitu jelas ini adalah larangan bagi wanita haid dan orang yang junub untuk berdiam di masjid. Namun kalau hadis ini dhaif, ini lebih berlaku keras bagi orang yang junub. Jadi faedah yang ketiga bisa kita tarik kesimpulan, ya, orang yang junub dilarang untuk masuk masjid kecuali jika hanya sekedar lewat. Karena dalam ayat surat An-Nisa ayat 43, surat An-Nisa ayat 43 disebutkan wala junuban illa abiris sabil. Tidak boleh juga orang yang junub kecuali, ya maksudnya orang yang junub masuk masjid kecuali cuma sekedar lewat. Kalau cuma sekedar lewat saja tidak apa-apa. Namun kalau berdiam, ya tidak dibolehkan. Sedangkan untuk wanita haid ini ada keringanan. Karena keadaan wanita haid itu berbeda dengan keadaan orang yang junub. Kalau wanita haid dia tidak bisa menghilangkan hadasnya seketika itu, harus menunggu sampai suci. Kalau 6 hari ya berarti tunggu sampai 6 hari. Tapi kalau orang yang junub itu bisa langsung mensucikan dirinya. Sedangkan wanita haid di sini tidak berlaku. Kenapa? Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya wanita haid itu masih boleh masuk masjid. Seperti hadis Aisyah, ketika itu Aisyah disuruh masuk masjid untuk mengambilkan sajadah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya, bahwasanya beliau dalam keadaan haid. Wahai Rasul, saya ini dalam keadaan haid. Kemudian Nabi SAW itu katakan kepada Aisyah, inna haidataki laisat fi yadik. Sesungguhnya haidmu itu bukan karenamu, bukan karena kehendakmu. Kamu gak bisa atur haid itu datang, gak bisa atur juga haid itu berhenti. Maka dari sini ini berarti berbeda antara yang junub tadi dengan yang haid. Kesimpulannya untuk, ya, faedah yang keempat, wanita haid masih boleh masuk masjid dan berdiam di masjid. Jadi boleh ikut kajian untuk wanita haid. Ya, ada kajian-kajian ilmu yang disampaikan di masjid, masih boleh mengikutinya. Asalkan tadi dia benar-benar, ya, menjaga haidnya tadi tidak sampai mengotori masjid. Dan sekarang sudah, ya, banyak kita temukan di sini tidak ada kasus seperti itu mengotori masjid karena sudah pakai pembalut, yaitu bisa menjaga darah haidnya untuk mengotori masjid. Kemudian faedah yang kelima, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan bahwasanya junub itu bisa diperingan dengan wudu. Junub itu bisa diperingan dengan wudu. Ini pernah kita singgung ketika membahas orang yang junub mau tidur. Ketika itu Umar ditanyakan pada Nabi SAW, bolehkah orang yang junub, artinya belum mandi, itu tidur? Nabi SAW katakan boleh asalkan berwudu terlebih dahulu.
namun lebih baik engkau itu berwudu terlebih dahulu. Ya, maka di sini beliau katakan orang yang junub itu bisa diperingan wudunya, bisa diperingan junubnya, lalu ketika itu dia berdiam di masjid. Alasannya karena ini pernah dialami oleh para sahabat. Sebagian sahabat itu tidur-tidur di masjid, senangnya itu tidur-tidur di masjid. Ketika mereka tidur, mereka memperingan keadaan junubnya dengan berwudu. Ya, para sahabat itu memperingan keadaan junubnya dengan berwudu. Lalu ketika itu mereka tidur di masjid. Artinya di sini apa? Boleh masuk masjid atau berdiam di masjid bagi orang yang junub asalkan dia memperingan wudunya memperingan junubnya dengan wudu. Seandainya dia tidur, wudunya kan batal, maka dia boleh tetap terus di situ. Asalkan awalnya ketika dia masuk masjid, dia memperingan junubnya dengan wudu. Nah, itu 5 faedah dari hadis Aisyah di sini. Jadi kesimpulan intinya, ya, tidak ada larangan untuk wanita haid untuk masuk masjid. Kemudian untuk orang yang junub bisa diperingan dengan berwudu terlebih dahulu sebagaimana yang dipraktekkan oleh para sahabat. Namun asalnya tetap menghilangkan hadas besarnya tadi dengan mandi, lalu orang yang junub itu masuk masjid itu lebih baik. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah juga, sama dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan ya tentang keadaan beliau yang pernah mandi bersama Nabi SAW, mandi janabah bersama Nabi SAW. Dikatakan oleh Aisyah, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabah. Aku dan Rasulullah SAW itu pernah mandi dalam satu wadah. Aku dan Rasul SAW itu pernah mandi dari satu wadah. Lalu tangan-tangan kami itu berselisih untuk menghilangkan janabah, untuk mandi janabah saat itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Zada Ibnu Hibban wa Taltaki. Yaitu Ibnu Hibban itu menambahkan, yaitu tangan kami itu biasanya rebutan untuk mengambil air, tajtami', yaitu berkumpul untuk mengambil air. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini ingat diceritakan oleh Aisyah. Dia menceritakan tentang keadaan beliau mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan semangatnya para wanita di masa Nabi SAW untuk menjelaskan kebenaran meskipun dalam hal yang dianggap bisa menimbulkan rasa malu. Jadi mereka tetap menjelaskan kebenaran. Para sahabat wanita di masa Rasul itu tetap menjelaskan kebenaran meskipun dalam perkara yang dianggap malu oleh sebagian orang. Kemudian hadis ini juga faedah yang kedua, dapat disimpulkan bolehnya suami istri mandi dari satu wadah, satu ember atau satu bejana.
Ini asalnya boleh, ini bukan maksud ibadah. Ini bukan perintah dalam rangka ibadah, artinya ya, ini asalnya cuma mubah saja, dibolehkan. Kemudian faedah yang ketiga, tidak ada batasan aurat untuk suami istri. Tidak ada batasan aurat untuk suami istri. Artinya keduanya bisa saling melihat aurat masing-masing. Berbeda apa yang dikatakan oleh ulama Syafi'i, ya, seperti penulis kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib, Matan Abi Suja, yang mengatakan, ya, istri itu tidak boleh kalau saat hubungan intim itu dilihat, ya, bagian kemaluannya. Hadis ini sudah membantahnya. Ya, hadis ini sudah membantahnya karena hadis ini menyebutkan suami istri itu tidak ada batasan aurat, karena yang namanya mandi nggak mungkin ketika itu, ya, salah satu itu menutup kemaluannya. Jadi ketika sudah terjadi akad, maka halallah bisa saling melihat satu dan yang lainnya. Hadis ini jelas-jelas menunjukkan seperti itu. Adapun hadis yang mengatakan jika kalian mendatangi istri kalian, ya, maka janganlah telanjang. Artinya janganlah membuka semua pakaiannya, maka hadis itu adalah hadis yang bermasalah. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini juga menunjukkan boleh orang yang junub menciduk air untuk mensucikan dirinya. Boleh bagi orang yang junub untuk menciduk air untuk membersihkan dirinya. Jadi sah-sah saja, tidak mesti airnya itu mengalir dari keran. Kalau dia ambil gayung terus ambil air tersebut kemudian dia siram di badannya, itu dibolehkan, sebagaimana Aisyah di sini menceritakan tentang kondisinya ketika mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang terakhir, yang kelima dari hadis ini menunjukkan air mustakmal, bekas wudu atau mandi, masih dihukumi suci dan mensucikan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, air mustakmal, bekas wudu atau bekas mandi itu masih berstatus suci dan mensucikan. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan yang namanya air mustakmal sifatnya itu tahir ghairu mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Alasannya kenapa? Yang namanya keadaan junub tadi ambil air, airnya dipakai, ada nanti bekas air yang masuk lagi. Ya, ada bekas air nanti ada yang kemungkinan yang masuk lagi, diambil lagi untuk mandi berikutnya. Ya, diambil lagi untuk mandi yang berikutnya. Seandainya air mustakmal tidak boleh digunakan, maka tidak boleh terjadi seperti itu. Ya, artinya harus jauh-jauh kalau mandi, jangan sampai air tersebut masuk lagi ke dalam wadah. Karena sini saling rebutan kan antara Aisyah dengan Nabi SAW. Ada kemungkinan air juga masuk ke dalam wadah atau baskom yang mereka gunakan ke saat itu, ya, karena saling rebutan. Beda kalau mandinya itu dari bak atau keran, ambil satu-satu gitu ya, itu kemungkinan kecil masuk lagi. Apalagi kalau pakai keran itu langsung mengalir. Tapi di sini tidak. Keduanya saling rebutan untuk mendapatkan air untuk mandi. Jadi kesimpulannya tadi, air mustakmal statusnya masih suci dan mensucikan.
Kemudian hadis terakhir tentang masalah mandi kembali disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang perintah mengguyur seluruh tubuh dengan air. Tentang perintah mengguyur seluruh tubuh dengan air. Itu hadisnya dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang kita tahu ini adalah sahabat yang memiliki banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, dia cuma belajar dalam waktu yang singkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi belajarnya itu serius. Ya, bukan seminggu sepisan. Ini datang terus setiap hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaji ilmu. Dalam waktu singkat itu bisa dapat hadis yang banyak. Makanya saking banyaknya hadis, beliau itu tidak sempat melakukan sholat malam, karena malam harinya untuk murajaah. Gantinya dia sebelum tidur itu sholat witir, di pagi hari itu ganti sholat malamnya dengan sholat duha. Itulah Abu Hurairah. Nah, kita lihat di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Inna tahta kulli sya'ratin janabah." Sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada janabah. Artinya mesti juga kena air ketika mandi junub. Faksilu sya'ra, maka cucilah rambut. Wa anqul basyara, dan gosoklah kulit-kulit badan kalian. Gosoklah, sikatlah kulit-kulit badan kalian. Itu saat kapan? Saat mandi junub. Namun di sini diberi catatan oleh Ibnu Hajar, rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa dha'afahu. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, namun keduanya mendoifkan hadis ini. Tirmizi dan Abu Daud sama-sama mendoifkan hadis ini. Hadis ini hadis yang dhaif. Kemudian Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu taala anha nahwahu wa fihi rawin majhul. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat juga sama Aisyah radhiyallahu anha yang semisal itu, namun di dalamnya itu ada perawi yang majhul, yang tidak diketahui. Nah, di sini dua hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Ya, dua hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Namun tidak semua hadis yang dari sisi sanad itu bermasalah, isi kandungannya itu bermasalah. Ya, jadi di sini perlu diingat dari sisi sanad, perawi-perawinya, dari sisi rantai sanad itu bermasalah. Namun isinya itu belum tentu bermasalah. Ya, isinya belum tentu bermasalah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu jelaskan bahwasanya di sini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian itu dalam keadaan junub maka sucikanlah diri kalian. Ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Artinya ketika kita mandi junub itu diperintahkan juga seluruh badan itu dicuci, seluruh badan itu kena air. Makna dari hadis ini sudah ada dalam ayat tersebut. Ya, makna dari hadis ini sudah tercakup dalam ayat tersebut. Maka di sini para ulama ya memberikan kebolehan menggunakan hadis yang dhaif dengan beberapa syarat. Ya, hadis yang dhaif dengan beberapa syarat. Artinya kandungannya yang dipakai. Yang pertama, hadis tersebut berada dalam makna ayat atau hadis yang sahih. Hadis tersebut itu berada dalam makna ayat atau dalam makna hadis yang sahih. Kemudian yang kedua,
Yang dipakai adalah kandungan isinya yang benar. Yang dipakai adalah kandungan isinya yang benar. Nah, ini dua poin yang penting untuk hadis yang kita akan bahas saat ini. Jadi faedahnya dari hadis ini yang pertama, mandi junub diperintahkan untuk mengguyur seluruh badan dengan air. Mandi junub diperintahkan mengguyur seluruh badan dengan air. Yang kedua, wajib bagian-bagian tubuh yang nampak dan yang tersembunyi seperti pada sela-sela untuk terkena air. Begitu juga termasuk kulit di bawah rambut. Begitu pula termasuk kulit di bawah rambut. Ini kan tidak nampak, tersembunyi. Itu pula untuk kulit di bawah rambut. Kemudian faedah yang terakhir, hadis dhaif memang tidak boleh digunakan. Hadis dhaif memang tidak boleh digunakan. Namun kalau dari sisi makna benar, maka boleh tetap digunakan. Ingat, tahu benarnya dari mana? Lihat dari kandungan atau lihat dari ayat, ya, atau hadis yang sahih, kandungannya sama. Maka makna atau isi kandungan dari hadis dhaif ini yang dipakai. Nah, ini tentang masalah mandi. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut tayamum? Baik, kita ya ada. Tunggu. Siap. Ada salah satu anggota badan yang tidak boleh terkena air. Maka bagaimana kita mandi junub saat itu? Kalau anggota badan yang lainnya itu masih boleh terkena air, maka tetap mandi junub tadi tetap ada. Dan nanti bagian yang tadi misalnya ada luka, itu nanti cukup diusap saja dengan air. Misalnya pakai gips atau ada luka saat itu, maka nanti ketika sudah disiram yang lainnya, anggota badan satu ini nanti cukup diusap, sama seperti kita berwudu. Ya, sama seperti kita berwudu seperti itu. Jadi caranya adalah seperti tadi.
Ada lagi? Baik. Jadi tentang pengertian air 2 kullah. Ya. Yaitu hadisnya mengatakan idza balagal ma'u qullaitain lam yahmilil khabath. Jika air telah mencapai 2 kullah, maka sulit terpengaruh najis, sulit terpengaruh kotoran. Maka kalau dilihat dari sisi sanad hadis ini para ulama bersisi pendapat. Ada yang mensahihkannya dan ada yang mendhaifkannya. Taruhlah hadisnya itu sahih, maka maknanya adalah air 2 kullah itu ukurannya sekitar 170 liter. Hampir 200. Ya, sekitar 170 liter. Artinya di sini kalau air sudah mencapai 2 kullah, ketika kemasukan najis, airnya tadi sudah dianggap banyak. Kalau najisnya itu sedikit, ya, kalau najisnya itu sedikit, maka air itu tidak akan berubah. Malah najisnya itu jadi lebur. Airnya tadi tidak akan berubah, malah najisnya itu jadi lebur kalah dengan banyaknya air yang suci tadi. Nah, sedangkan jika airnya itu kurang dari 2 kullah, nah ini baru para ulama itu berselisih pendapat. Kalau air kurang dari 2 kullah itu air yang sedikit. Maka kalau menurut ulama Syafi'i, kemasukan najis, maka air yang terserah mau berubah ataukah tidak dihukumi najis. Ya, namun pendapat yang lebih tepat adalah tetap melihat dari perubahan. Kalau berubah bau, rasa atau warnanya dengan kemasukan najis tadi dan airnya itu di bawah 2 kullah, maka air tersebut dihukumi najis. Kalau ada perubahan, kalau tidak, maka tidak ada masalah. Jadi itu pengertian air 2 kullah. Ya, dan pembahasannya seperti itu. Ada lagi? Ya. Mandi di buang hajat di sungai. Baik. Buang hajat di sungai ini kembali ke masalah apakah buang hajat ketika itu memberikan bahaya pada orang lain atau tidak. Maka nanti kembali pada ayat dan hadis umum. Ya. Kita diperintahkan dalam hadis la darara wala dirar. Janganlah memberikan bahaya orang lain, tujuannya untuk balas dendam ataukah tidak ada balas dendam sama sekali. Tidak boleh memberikan bahaya sama sekali. Maka kalau buang hajat di sungai, apalagi buang hajat dari dekat sumber airnya, jadi nanti mengalir terus ke bawahnya, apalagi ada orang mandi di bawahnya, maka ini jelas-jelas tidak dibolehkan. Ya, beda kalau sudah di tepi pantai misalnya. Nah, itu sudah jarang orang yang pakai. Tapi kalau dari sumbernya, dari pangkal air tersebut itu keluar, maka kalau ini membuat doror, bahaya pada orang lain karena banyak orang yang memakainya, maka tidak boleh buang hajat di situ karena hadis tersebut. Walaupun airnya mengalir, namun karena kotoran tadi dapat memberikan bahaya, maka tidak diperbolehkan. Beda kalau sudah air tersebut itu sudah sampai di tengah kota, ya, air sungai tadi itu sudah berada di tengah kota. Banyak juga yang buang hajat, air tersebut tidak dipakai oleh orang banyak. Ya, air tersebut tidak dipakai oleh orang banyak, maka tidak ada masalah saat itu. Jadi dilihat apakah buang hajat saat itu membawa doror, bahaya pada orang lain ataukah tidak. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tayamum. Tayamum di sini kita bahas, ini bagian dari bersuci sebagai pengganti dari air. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, berkehendak. Ya, tayamum itu artinya berkehendak. Namun secara istilah tayamum itu adalah
bentuk ibadah dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan menggunakan debu atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dengan tata cara yang khusus. Tayamum ini disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dan berdasarkan ijma atau kesepakatan para sahabat, ya, kesepakatan para ulama. Namun ada dua syarat boleh bertayamum. Dua syarat boleh bertayamum. Yang pertama, tidak mendapatkan air. Yang pertama, tidak mendapatkan air. Kemudian yang kedua, khawatir atau bisa membahayakan diri ketika menggunakan air. Khawatir atau bisa membahayakan diri ketika menggunakan air. Nah, di sini ada catatan yang perlu diingat, bahwasanya tayamum itu adalah pengganti dari menggunakan air. Tayamum itu adalah pengganti dari menggunakan air. Artinya kalau air itu masih ada atau masih bisa digunakan, masih mampu digunakan, maka tidak boleh beralih pada pengganti. Karena tayamum ini adalah pengganti. Pengganti ini bisa naik, bisa dipakai, ya. Pengganti ini bisa dipakai kalau air tadi itu tidak ada atau tidak bisa digunakan. Artinya selama air itu masih ada, maka tidak boleh menggunakan tayamum. Atau selama air tersebut masih bisa digunakan, maka tidak boleh beralih kepada tayamum. Kalau beralih kepada tayamum berarti nanti tayamumnya tidak sah. Misalnya, wah ini karena kedinginan saja, hujan-hujan, ya subuh-subuh, wah ini kalau pakai air ini dingin sekali, tayamum saja. Tayamum ketika itu bukan merupakan uzur. Ya, maka kalau dalam keadaan seperti tadi dia beralih pada tayamum, maka tayamumnya tetap tidak sah. Kalau tayamum tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Dan nanti pembahasannya nanti insyaallah kita akan lanjutkan lagi setelah sholat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.